Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa peserta kuliah studi cekungan yang kita sampaikan secara online. Pembahasan untuk selanjutnya mengenai sedimentasi di lingkungan pengendapan, kita akan berbicara sedimentasi di lingkungan laut dangkal. Baik, jadi sebenarnya pembahasan mengenai lingkungan pengendapan laut dangkal bisa juga Anda lihat di perkuliahan sedimentologi mestinya. Ya, pembicaraan kita sebenarnya mengenai laut itu, laut dangkal, dalam dan sebagainya itu seringkali kita disajikan beberapa parameter-parameter yang mungkin bisa menjadi beberapa patokan. Misalnya kadang-kadang kita didengarkan litoral, neritik, batial, abisal dan sebagainya. Yang itu semuanya sebenarnya adalah mengacu kepada batimetrinya, kedalaman air laut. Sementara yang lain itu pendekatannya adalah morfologi. Dalam hal ini misalnya adalah adanya continental shelf atau paparan, kemudian continental slope atau lereng samudra, dan juga abyssal plain atau dasar samudra. Nah, biasanya secara umum lingkungan itu disebut sebagai laut dangkal itu untuk dalam dari lihat batimetrinya itu masih neritik atau lebih dangkal, sementara kalau dilihat dari morfologinya itu masih di daerah paparan shelf itu adalah laut dangkal. Sementara kalau terminologi laut dalam nanti biasanya sudah masuk ke continental slope sampai dengan abyssal plain atau kedalaman lebih dari 200 meter. Ini tabel ini mungkin sedikit banyak membantu. Khusus untuk continental shelf atau paparan itu nanti bisa diisi oleh sedimen klastik maupun sedimen karbonat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini prinsipnya, satu paparan itu bagian dari pengendapan laut dangkal ini disebut laut dangkal apabila nanti pengaruh dari pengaruh dari darat, terutama suplai sedimen dari darat itu sudah tidak ada lagi, dan pengaruh dari gelombang atau pasang surut juga sudah sangat minim, meskipun bisa dikatakan ada tapi sangat kecil. Nah, sehingga dengan demikian daerah itu sudah menjadi daerah yang domain energi dan sebagainya itu adalah sudah domainnya di laut, ya, di laut dangkal. Jadi itu adalah bagaimana penerapan masalah laut. Jadi nanti shelf itu, paparan itu, terutama laut dangkal itu nanti ada yang lebar, ada yang sempit. Ini sangat tergantung dari daerah tersebut, termasuk zona yang konvergen atau divergen. Jadi kalau divergen itu misalnya daerah pasif margin itu biasanya paparannya akan menjadi sangat lebar, bisa sampai puluhan kilometer, bahkan ya ratusan kilometer. Tapi kalau zonanya zona konvergen, zona dekat dengan zona aktif margin itu biasanya agak lebih sempit. Jadi di sana bisa nanti diendapkan lingkungan sedimen plastik maupun non plastik. Baik, sekali lagi karena itu adalah lingkungan laut dangkal, sehingga proses yang paling banyak terjadi di sana, prosesnya itu yang terjadi adalah prinsipnya gelombang dan badai. Sementara pasang surut itu komponennya sangat kecil sekali, dan arus laut juga ada, tetapi arus laut itu kecil. Arus laut yang ada itu justru besar nanti di daerah yang dipermarin. Hingga pengaruh yang bekerja di sana itu adalah terutama badai dan gelombang itu pun lebih pengaruhnya berupa tidak sebesar pada di daerah-daerah yang daerah pantai gitu. Jadi utamanya itu adalah
karena gelombang dan badai. Baik, ini karakteristik endapannya karena dia di daerah shelf, ya, tidak terlalu banyak proses sedimentasi dan perubahan dari suplai sedimen dan sebagainya, sehingga relatif relatif tidak terlalu banyak variasinya. Jadi kalau endapan-endapan yang di sana nanti sebagian besar justru endapan pengisinya itu lebih banyak endapan karbonat, sesuai terutama untuk daerah tropis seperti kita ini. Struktur sedimennya juga sangat homogen, biasanya berlapis tebal. Kalaupun ada biasanya homogeneous cross stratification seperti ini. Jadi perselingan perlapisan dan sebagainya. Kalaupun ada struktur silang siur, ya relatif kecil atau sedikit saja. Itu yang terjadi di daerah laut dangkal. Nah, kita akan berbicara nanti pengendapan laut dangkal itu yang isinya itu karbonat maupun yang non karbonat. Ini yang karbonat itu biasanya berupa paparan, nanti wujudnya itu, bentuknya itu, paparannya itu ada yang ini seperti ini, rim dan unrim. Kalau yang rim itu prinsipnya di bagian ujung sini dekatnya slope sini ini ada shelf edge-nya. Di sini itu biasanya justru tumbuh di sini dengan baik. Kemudian karbonatnya itu diresedimentasikan relatif ke arah lagun, ke arah darat dan juga ke force slope. Ini platform yang seperti ini disebut sebagai rim karbonat platform. Yang ini yang tidak ada penghalangnya ini disebut sebagai unrim karbonat platform. Jadi tidak ada penghalangnya. Sementara kalau platformnya itu relatif sangat landai begitu, dan kemudian endapan dari daerah yang dangkal ini menuju ke laut, ini disebut sebagai karbonat ram gitu. Sementara yang lain itu ada karbonat ram atau paparan yang terpisah, isolated ram. Nah, sementara itu pengendapan yang lain yang dari karbonat itu bisa berupa karbonat reef. Terutama ini beberapa jenis reef yang ada di daerah di daerah shelf sendiri, ya, berdasarkan bentuknya. Ada yang fringing reef itu apabila berdekatan dengan tepi pantai. Ada faro reef, ada patch reef, ini yang terpisah. Faro reef itu kalau sebagian sudah mulai expose dan sebagainya. Barrier reef ini yang paling banyak, ya, yang ini paling produktif biasanya. Kemudian ada mound, ini transport dari sini. Daerah yang lebih dalam ini relatif ada gundukan di slope, ini disebut sebagai mound. Atoll dan table reef itu yang jauh terpisah dari paparan di dasar samudra sana. Ini biasanya nanti berhubungan dengan morfologi dasar yang lebih menonjol ke atas, misalnya ada gunung api dan sebagainya. Nah, ini contoh endapan-endapan yang berupa silisi klasik, endapan silisi klasik laut dangkal. Ya, nah, ini isinya adalah endapan yang sangat tebal begini, isinya batu pasir relatif dalam jarak yang jauh itu relatif homogen begitu, ya. Ini contoh dari formasi ngerayong atau anggota ngerayong dari formasi Tuban kalau saja. Nah, ini di tempat yang lain perselingannya ya relatif perselingan yang nanti asosiasi, kadang-kadang ada asosiasi sampai di daerah pantai, ya, atau laut. Yang ini adalah daerah-daerah yang laut dangkal, ya, intinya seperti itu, isinya berupa perlapisan homogen begitu, tebal tipis. Ini sebagian karbonatan, ini menunjukkan bahwa proses percampuran dengan material karbonat juga cukup kuat di sana. Sementara ini adalah batu gamping berlapis di daerah Panggang Gunung Kidul. Anda juga bisa lihat ini bagaimana batu gamping berlapis itu relatif juga homogen begitu, ya. Ini dari hasil rombakan dari reef tadi atau endapan-endapan yang lain, kemudian diresedimentasi ke tempat platform. Umumnya dia akan membentuk satu perlapisan tebal yang relatif horizontal seperti ini.
Ada juga beberapa perlapisan yang tipis-tipis dan memanjang dan relatif juga horizontal. Ya, ini juga menunjukkan daerah-daerah pengendapan di sekitar paparan. Ya, pikir sementara itu untuk pengendapan di lingkungan laut dangkal, baik yang terisi oleh terisi oleh endapan silisium klasik maupun umumnya yang banyak adalah endapan karbonat. Terima kasih, kita berjumpa lagi untuk kesempatan yang lain.